Malam yang hampir ditutup dengan sempurna untuk merayakan 8 tahun Jurgen Klopp melatih Liverpool harus diikhlaskan ya setelah Brighton berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di pertandingan antara Brighton versus Liverpool semalam, guys. Halo pemirsa, selamat datang di Red Sales TV, fans channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Fernando Wibianto. Dan untuk video kali ini saya kembali hadir waduh, H+1 setelah pertandingan semalam ya, Premier League musim 2023-2024, kalau nggak salah pekan ke-8 ya buat Liverpool. Itu kita bertandang ke MX Stadium Brighton ya. Kita di video kali ini kita akan mereview pertandingan nih, guys, karena ada beberapa hal yang menarik yang yang asik kayaknya nih kalau dibahas gitu ya, guys ya. Dan ya sebenarnya kita udah mantap sekali semalam karena kita berhasil membalikan keadaan, guys. Kita berhasil comeback, guys, di babak pertama bahkan. Jadi awalnya kita Brighton unggul dulu 1-0 tim tuan rumah. Habis itu kita berhasil menyamakan kedudukan, berhasil comeback, maksud gue berhasil comeback sebelum pertandingan babak pertama selesai. Namun sayangnya di babak kedua Brighton kembali berhasil menyamakan kedudukan dan pertandingan berakhir dengan skor 2-2, di mana dua gol Liverpool dicetak sama Mohamed Salah yang melakukan brace ya, lewat situasi counter pressing dan juga penalti. Kemudian untuk Brightonnya sendiri di golnya dicetak sama Saiden Adingra dan juga Lewis Dunk, guys. Hasil yang buat gue pribadi cukup mengganggu karena gue sebenarnya pengen lihat Liverpool ya itu kembali ke jalur kemenangan setelah situasi yang cukup membuat frustrasi ya di match week sebelumnya lawan Spurs gitu ya. Jadi gue pengen lihat Liverpool segera kembali comeback ke performa terbaiknya. Namun sayangnya gagal dan Brighton berhasil menghentikan misi kita gitu ya. Namun berbeda dengan kita nih, guys, berbeda mungkin dengan gue paling tidak ya, Jurgen Klopp sementara itu merasa cukup adil lah hasil semalam. Kalau gue bilang gue cukup terganggu, tapi Jurgen Klopp merasa hasil semalam cukup adil. Dan gue akan ngasih lihat interview Jurgen Klopp setelah pertandingan semalam, guys. Oke. Jadi ini gue ambil dari bola.net. Jurgen Klopp bilang setelah pertandingan, dia bilang ketika diwawancara, dia bilang saya pikir sayangnya iya hasilnya itu harus jadi ketika ditanya apakah hasil yang adil, fair result gitu ya, kata Jurgen Klopp, dia bilang saya pikir hasilnya sayangnya iya gitu ya. 1-0 gol itu disajikan di atas piring. Ini gol pertamanya Brighton, guys, ketika Virgil van Dijk itu melakukan passing yang nanggung gitu ya, guys ya, nanggung yang diterima sama Alexis McAllister yang kayaknya nggak siap juga nerima operannya. Dia pikir nggak akan ngoper ke dia mungkin ya, dan terbengong-bengong kemudian Brighton dapat situasi counter press di press sama dia, kemudian langsung saja dihajar sama mereka. Ya itu benar-benar kalau kata Klopp disajikan di atas piring lah gitu ya. Kemudian sebenarnya situasi yang sama juga didapat sama Liverpool. Kami memaksa mereka melakukan kesalahan serupa di sekitar gawang kami. Jadi emang golnya memang mirip ya. Liverpool forcing mistake gitu ya, memaksa pemain Brighton melakukan kesalahan, salah passing dan segala macamnya. Abis itu kena counter press juga gitu. Mantap. Lalu unggul 2-1 adalah hasil yang bagus untuk babak pertama di sini. Ini adalah tim yang sangat bagus dan sulit untuk mengalahkan mereka, kata Jurgen Klopp. Lanjut dia bilang kami ingin melakukan pressing tinggi sebenarnya. Itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Namun pada saat yang sama hal tersebut menyebabkan masalah yang mereka mainkan dari waktu ke waktu. Kami tidak memenangkan bola ya, ball possessionnya nggak dapat, dan lapangan menjadi sangat luas. Mereka melakukannya dengan baik. Ini artinya lapangan menjadi sangat luas nih karena Brighton berhasil nge-stretch pemain Liverpool ya. Mereka bermain agak renggang supaya Liverpoolnya sendiri juga ikut-ikutan renggang, sehingga andalannya Liverpool di mana melakukan situasi counter pressing itu agak sulit kalau pemain tuh agak berjauhan gitu posisinya ya. Jadi emang harus kerapatan timnya juga harus dijaga gitu. Namun Brighton tahu bagaimana cara menyulitkan Liverpool dengan cara meregangkan nge-stretch lapangannya gitu, nge-stretch para pemain mereka gitu. Dan Brighton melakukan hal tersebut dan kita kesulitan menambah gol di babak kedua, guys ya.
Dan itu dari Jurgen Klopp, dia cukup adil. Kalau kalian, menurut kalian gimana? Gue pengen tahu. Silakan tulis di kolom komentar. Apakah hasil yang adil atau lu setuju dengan gue itu yang semalam harusnya kita bisa menang sih, dan cukup mengganggu lah gitu. Ya, selanjutnya tadi seperti yang gue bilang ada beberapa kejadian menarik setelah itu. Pada pertandingan semalam, Pascal Gross guys, yang si Gross nih yang tidak mendapatkan kartu merah ketika melakukan pelanggaran terhadap Dominic Szoboszlai guys. Ingat babak gol keduanya Liverpool, Mohamed Salah kan dari penalti yang berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pascal Gross ketika menarik bajunya Dominic Szoboszlai, bukan menarik sih, kayak ngerangkul terus dijatohin gitu. Nah, sebagian fans sebagian fans menilai, dan juga jurnalis sebenarnya juga menilai itu harusnya Pascal Gross tuh harusnya kena kartu merah. Kenapa? Nah, itu kita lihat nih kalau kalian takut lupa dengan situasinya ini guys. Situasi ini, gue matiin suaranya ya. Ini Dominic Szoboszlai. Ya, di sini tinggal hajar aja Dominic Szoboszlai ya kan. Terus habis itu dia dijatuhkan gitu ya. Tuh, ini kan tuh di passing terus dia dihajar aja. Itu situasi 99% harusnya gol, tinggal tap in doang. Namun ditarik sama si Pascal Gross dan akhirnya membuat Dominic Szoboszlai terjatuh guys. Nah, itu menurut sebagian fans itu harusnya gol. Kenapa? Karena tertulis dalam aturan yang ditulis sama FA gitu ya. Ini gue dapat dari Liverpool Echo guys ya. Judulnya, mengapa Pascal Gross tidak dikeluarkan dari lapangan setelah memberikan penalti kepada Liverpool karena menarik kaos Dominic Szoboszlai. Panduan mengenai penolakan peluang mencetak gol yang jelas menyatakan. Jadi gini, jadi ketika situasi situasi yang udah hampir pasti gol, itu ada panduannya juga guys, pelanggarannya seperti apa dan hukumannya seperti apa. Kita baca secara lengkap guys. Jika seorang pemain melakukan pelanggaran terhadap lawan di dalam area penaltinya sendiri yang membuat lawannya tidak mendapatkan peluang mencetak gol yang jelas dan wasit memberikan tendangan penalti, pelanggar diberi peringatan jika pelanggaran tersebut dilakukan. Upaya untuk memainkan bola atau menentang bola ya dalam semua keadaan lainnya, misalnya menahan, menarik, mendorong, tidak ada kemungkinan untuk memainkan bola. Jadi kayak di apa ya istilahnya kalau bahasa Inggrisnya. Tuh, holding, pulling, pushing, didorong, no possibility to play the ball. Jadi ditutup lah istilahnya, dia pokoknya di tackle lah. Di offending player, jadi yang si pelanggarnya itu harus dikeluarkan kena kartu merah. Karena gitu, itu aturannya guys. Makanya muncullah suara-suara di mana para fans menuntut harusnya itu kartu merah guys, kartu merah. Nah, setelah pertandingan juga Jurgen Klopp ngomong lagi ketika ditanyain tentang ini, dan dia kagak ada berani ngomong lagi ya. Sudah saya lupakan katanya Jurgen Klopp tak banyak bicara soal VAR usai Liverpool imbang lawan Brighton. Jadi ketika ditanya tentang itu, ini kita baca konteksnya. Pascal Gross melakukan pelanggaran kepada Dominic Szoboszlai ya kan yang tadi. Terdapat seruan agar Gross dikeluarkan dari lapangan karena mengadang upaya untuk mencetak gol yang hampir pasti gol terjadi gitu loh. Tapi VAR tidak melakukan intervensi yang menunjukkan bahwa ia harus dikeluarkan dari lapangan. Lagi-lagi mengecewakan VAR. Tapi tentu saja pasti banyak yang ngomong kalau lagi-lagi nyalain wasitnya, lagi-lagi nyalain VAR. Biasa kayak gitu ya, semalam aja pas live streaming ada. Tapi tidak apa-apa, sesuatu yang menurut kita benar kita keluarin aja, kita lempar aja. Toh ada panduannya, kita ada dalilnya, kita ada guidance-nya untuk dibacakan. Keputusan akhir tentu saja ada di wasit, ada di panitia. Tapi gue sebagai fan channel pastinya akan membahas ini, gue nggak akan melewatkan ini guys. Jadi untuk mengasih tahu kalian kalau ya emang sesampah itu mereka gitu. Officialnya Premier League nih, nggak tahu belakangan ini lagi ngaco banget, terutama ke Liverpool. Asik. Apa yang dikatakan kata-kata Jurgen Klopp nih ya, saya melihat itu adalah penalti dan tidak berpikir tentang kartu merah. Jadi dia udah nggak mikirin itu kartu merah apa enggak, tapi yang pasti itu dapat penalti. Mungkin dia juga kurang ngeh sama peraturannya ya guys. Tapi saya dengar sekarang ini tentang peluang mencetak gol. Nah itu kayaknya ini emang peraturan cukup baru ya, dimana ketika lu menghadang atau menarik atau menggagalkan dengan melakukan pelanggaran, terus habis itu udah gitu dapat penalti yang artinya adalah wasit berpikir itu memang pelanggaran, itu harusnya kena kartu merah guys. Ketika situasinya bola udah pasti gol, itu tinggal tap in doang. Jadi peluang golnya itu besar, itu pasti kartu merah harusnya guys.
Jika ini adalah peluang mencetak gol, kita dapat mengajukan pertanyaan di sini. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini merupakan peluang mencetak gol? Angkat tangan. Saya tidak melihatnya lagi. Omong-omong ada beberapa yang mengangkat tangan. Tapi apa yang bisa saya katakan tentang itu? Saya sudah melupakannya. Saya sudah terlalu tua untuk hal-hal semacam ini. Kami tidak akan mengubahnya lagi. Ya, kita sama-sama tahu dulu Jurgen Klopp itu orang yang cukup vokal. Tapi di musim ini, especially di musim ini, dia nggak banyak kritiknya, nggak terlalu sebanyak, nggak terlalu setajam musim-musim lalu lah. Kita sama-sama tahu Jurgen Klopp pernah berselisih dengan official, dia pernah berselisih dengan jurnalis, bahkan masih ada tuh videonya di YouTube yang dia panas banget exchange wordnya ya, debatnya gitu ya. Kita tahu nih orang yang sangat tajam, tapi di musim ini dia kayak udahlah ya gitu ya. Kalau emang dikasih, kalau enggak lah. Yang penting gue fokus ke tim gue aja. Dan memang agak cukup disayangkan ya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya ini dibarengkan dengan prestasi tim gitu ya. Mudah-mudahan aja. Gue sih akan terus percaya sama Klopp ya. Dan itu dari kasusnya Pascal Gross dan juga Szoboszlai. Selanjutnya kita akan ada kejadian menarik lagi, yaitu saat Jurgen Klopp yang menyelamatkan Roberto De Zerbi dari kartu merah, guys. Nah, ini menarik nih, guys nih. Jadi ada satu momen di mana kita sama-sama lihat videonya dulu ya, guys ya. Nah, ini guys. Ini ketika Roberto De Zerbi nggak terima, harusnya Virgil van Dijk menurut dia itu handsball gitu ya, penalti itu harusnya dapat tuh Brighton. Cuman nggak dikasih sama wasit karena menurut wasit itulah intensinya, itu nggak ada intensinya dan itu ball to hand, bolanya mengarah ke tangan, guys. Makanya agak sedikit membuat frustasi Roberto De Zerbi, namun Jurgen Klopp menenangkan beliau nih ya, Roberto De Zerbi ya. Kita lihat nih video nih, guys. Dia ngedenger, terus habis itu ditenangin sama dia. Ini nih kalau diterusin Roberto De Zerbi mungkin kena kartu kuning atau bahkan kartu merah, guys. Lihat tuh, dia emosi banget tuh. Kemudian ditenangin sama Jurgen Klopp gitu ya. Nah, setelah di interview juga dia ngomongin tentang ini sih, tentang si Jurgen Klopp. Dia bilang I love Klopp dia bilang gitu. Gitu ya, guys ya. Dan kalau nggak salah dia juga enggak udah itu, guys. Dia juga sempat ngomong tentang kejadian ini ya. Ini dia bilang saya harus mengatakan nih, Jurgen Klopp ya bilang ya, saya harus mengatakan bahwa saya tidak bisa lebih menghormati apa yang dia lakukan, kata Klopp, si De Zerbi ya. Saya adalah pendukung sejati, saya seorang pencinta sepak bola, dan jika seorang datang dengan dampak yang dia miliki di sepak bola, itu tidak boleh diremehkan. Pada saat dia marah, saya menggunakan usia saya dan mencoba menenangkannya gitu ya. Karena emang Jurgen Klopp kan lebih muda gitu ya. Saya tidak tahu apa yang mereka, De Zerbi dan official keempat itu bicarakan. Saya hanya melihatnya dan mencoba untuk menenangkannya. Mungkin dia menginginkan penalti, karena kan tadi tuh handsballnya si Virgil van Dijk. Cuman akhirnya ditenangin sama Klopp, dan juga memang Klopp juga sedikit ketika ada wawancara juga dia bilang bukan sedikit sih, dia bahkan menyanjung De Zerbi lah. Begitu juga De Zerbi, kalau kalian lihat interviewnya juga De Zerbi tadi bilang dia I love Klopp gitu. Gua sebagian besar yang Klopp omongin, kata dia nih ya, gua nggak bisa tampilin sih, tapi tadi gue sempat baca 99% yang diomongin sama Jurgen Klopp gue setuju gitu, kata sebagian besar ya, di sebagian besar situasi, kata De Zerbi gitu ya. Jadi memang kedua tim ini punya saling menghormati lah gitu ya. Menarik ya, menarik. Nanti kita ke kesimpulan nanti untuk membahas De Zerbi ini, guys. Nah, kemudian satu lagi adalah ketika McAllister, guys. Nah, ini dia nih. Jadi di akhir pertandingan, setelah pertandingan berakhir ya, McAllister itu sempat melakukan sedikit penghormatan untuk publik Brighton ya. Dia keliling lapangan untuk melakukan penghormatan, memberikan penghormatan kepada para fans. Setelah di musim ini kan musim pertamanya dia udah nggak di Brighton lagi, dia ada di Liverpool sekarang melawan mantan timnya. Dia melakukan respect, terus habis itu dideketin sama Roberto De Zerbi. Ada yang bilang ini Roberto De Zerbi nunjuk ke penonton, ke si Alexis McAllister, kayak kasih tepuk tangan nih buat dia. Nah, itu karena McAllister ngasih gol pertamanya Brighton kan gitu kan ya, dengan blundernya dia tadi kan ya. Ada yang bilang gitu, tapi Roberto De Zerbi mengklarifikasi hal ini. Dia bilang ya karena ini semata-mata ini gue respect sama dia, dan publik Brighton juga harus respect sama dia gitu, ngasih penghormatan balik lah gitu ya, dengan cara menunjuk Alexis McAllister ya. Nih, after the game, McAllister could be seen
Jadi setelah pertandingan McAllister bisa terlihat memutari MX Stadium dan dia membayar apa namanya penghormatan kepada para supporter Brighton untuk pertama kalinya sejak sejak kepindahannya ke Anfield gitu guys. Terus habis itu si De Zerbi gabung dan menikmati apa namanya sambutan hangat ya dari si Alexis McAllister gitu ya. Cuman memang nih ini nih yang maksud gue gini nih guys, yang membuat gue sempat mengkritik Alexis McAllister karena ya tentu saja atas blundernya, tapi sepanjang pertandingan juga dia tidak oke. Gue merasa semalam dia bermain setengah hati. Gue nggak tahu menurut kalian gimana, coba komen di kolom komentar menurut kalian dia main setengah hati apa enggak. Tapi menurut gue dia ada semacam yang mengganggu gitu ya ketika dia harus melawan mantan timnya, sehingga dia nggak optimal lah. Gue sih bukan yang apa ya, soalnya ada sebagian fans juga yang ya gue bisa mengerti ini sih, sebagian fans yang merasa kayaknya udah deh Alexis McAllister jangan ditaruh di nomor 6 lagi lah, di posisi nomor 6, di posisi defensive midfielder. Nah sebagian fans ada yang merasa itu karena memang beberapa pertandingan dia kurang memuaskan lah, walaupun hasilnya sebenarnya Liverpool bagus-bagus aja. Cuman akhirnya kelihatan di pertandingan semalam ketika lini tengah kita benar-benar diobrak-abrik sama Brighton. Kita kesulitan benar-benar, kedodoran benar-benar gitu ya. Terutama di babak kedua dan awal-awal babak pertama. Nah itu sempat dapat kritikan keras. Nah kalau gue merasa ada sesuatu yang mengganggu McAllister ketika dia melawan mantan timnya guys. Makanya gue bilang semalam dia tuh kayaknya main setengah hati deh. Kenapa nggak diganti sih? Dan sebagian fans akhirnya meminta kayak udah dah masukin Wataru Endo lah. Ini waktunya Endo lah bersinar lah, atau waktunya Endo lah, kasih waktu dia lah. Dan masukin Alexis McAllister tetap bisa main dan dimasukin ke depan jadi central midfielder bareng sama Dominic Szoboszlai. Jadi McAllister, Szoboszlai dan juga Endo di tengahnya gitu, daripada mainin Elliot mungkin atau Curtis Jones yang lagi kena kartu merah. Elliot juga semalam ketika nyerang kurang kelihatan, cuman memang ketika melakukan pressing dia kelihatan, tapi ketika pegang bolanya nggak dapat nih, dia positioningnya kurang oke semalam. Jadi memang secara keseluruhan lini tengahnya Liverpool memang agak kedodoran semalam ya guys ya. Kecuali tentu saja Dominic Szoboszlai. Aduh buzzer Dominic Szoboszlai. Ya sudah ya, itu aja untuk review. Kesimpulannya guys, kita masuk ke kesimpulan. Tentu saja yang pertama tentu saja hasil seri 2-2 ini cukup mengganggu buat gua, tapi mudah-mudahan kita akan masuk ke international break abis ini. 2 minggu kita seminggu ke depan kita akan libur, baru akan main lagi 2 minggu lagi gitu ya, lawan Everton langsung derby. Cukup mengganggu, tapi mudah-mudahan spare waktu ini nih 2 minggu ini dimanfaatkan sama para pemain Liverpool untuk melakukan introspeksi dan juga refreshing lah, kayak semacam istirahat lah gitulah ya. Karena kan kemarin juga sempat padat tuh ya lawan kita main di European League dan juga di Premier League, jadi agak padat juga. Sempat juga di Carabao Cup agak padat juga secara jadwal. Kita dikasih waktu untuk refreshing lah, untuk memulai ulang lah, dan mudah-mudahan Liverpool bisa memanfaatkan itu dengan baik gitu ya guys ya, memanfaatkan waktu itu dengan baik. Dan mudah-mudahan international break ini walaupun membosankan tentu saja, tapi bisa menjadi berkah untuk para pemain Liverpool dan ya tentu saja untuk Liverpool secara keseluruhan lah gitu ya. Namun tenang saja, walaupun Liverpoolnya nggak main, kita akan terus, Red Sales TV akan berusaha terus untuk memberikan konten setiap harinya guys. Setiap harinya mulai sekarang nih guys. Ini aja kan ada review, biasanya nggak ada review, sekarang ada review. Oke guys, kesimpulan kedua tentu saja mudah-mudahan Liverpool harus bisa segera kembali ke jalur kemenangan setelah international break kemarin, karena kita harus memanfaatkan kekalahannya Manchester City juga di pertandingan semalam lawan Arsenal. Kalau kita lihat klasmen sekarang ya guys ya, ini klasmen sekarang setelah Arsenal kemarin mengalahkan Manchester City di kandang mereka sendiri 1-0, klasmen sekarang 4 besar diisi oleh Tottenham dengan 20 poin, semua udah main 8 kali ya. Arsenal dengan 20 poin sama tim London ya, naik ke atas dua-duanya. Manchester City sementara itu dari peringkat 1 turun ke peringkat 3 menjadi 18 poin, dan Liverpool 17 poin, 1 poin di bawah Manchester City. 3 poin di bawah pemimpin klasmen sementara gitulah ya. Dan ini tentu saja masih terbuka, masih bisa dikejar banget ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah international break kita bisa kembali memperbaiki
performanya Liverpool gitu ya. Liverpool bisa memperbaiki performa mereka gitu. Kemudian tadi kita sempat ngomongin Roberto De Zerbi, kita lihat bagaimana karakter beliau dan bagaimana dia respect dengan Jurgen Klopp dan Jurgen Klopp respect juga dengan De Zerbi. Gue lihat ada romantisme di sini. Apa nggak sebaiknya Roberto De Zerbi diusahakan mungkin diusahakan menjadi penerusnya Jurgen Klopp, mungkin ada omongan itu juga ada sempat ngambang, walaupun banyak tentu saja tim-tim lain yang kepengen tanda tangannya Roberto De Zerbi, termasuk Manchester City ya kan, dan juga Manchester United juga pengen gitu ya. Tapi kita Liverpool bisa aja kita lakukan. Klopp kontraknya habis di 2024, gua nggak tahu akan dilanjutin apa enggak, masih banyak waktu. Tentu saja mari kita nikmati Jurgen Klopp. Tapi kalian setuju gak kalau Roberto De Zerbi dijadikan penerusnya Jurgen Klopp nanti misalnya? Karena setiap gue live streaming selalu ada omongan siapa nih penerusnya Klopp gitu ya. Tapi mungkin orang ini tepat gitu, atau kalian tetap dengan Xabi Alonso atau Steven Gerrard? Silakan ditulis di kolom komentar menurut kalian. Gue sih lihat ada romantisme di sini, kenapa nggak kita lanjutkan gitu, kita omongin terus gitu kan. Dan juga gue lihat sistemnya juga Brighton bagus banget di bawahnya Roberto De Zerbi, dapat respect besar dari Jurgen Klopp, dan ya kenapa nggak gitu. Jadi itu saja untuk reviewnya di video kali ini. Kalau kalian senang dengan konten-konten seperti ini, silakan tulis di kolom komentar, bang kontennya keren atau segala macam. Kalau nggak, kalau males komen ya like aja videonya, supaya gue tahu kalau kalian senang dengan konten ini, supaya gue akan semangat lagi buatnya setiap setelah pertandingan gitu guys. Untuk teman-teman yang baru datang, selamat datang di Red Celeste TV. Jangan lupa di subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Terakhir, nama gue Frinaldi Wibianto, undur diri dulu guys. Sehat-sehat selalu teman-teman semua, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye guys, thank you.